Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, selamat datang di Paham Pajak. Video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan tahun pajak 2023 bagi wajib pajak badan yang terdaftar tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Lapor sesuai dengan PP 23 atau PP 55 dengan tarif 0,5% dari omset. Oke, sebelum masuk ke langkah cara pelaporan, cek terlebih dahulu apakah masuk kategori PP 23 atau PP 55. Untuk wajib pajak PT yang terdaftar tahun 2021 sampai dengan 2023 dan untuk CP koperasi dan sejenisnya yang terdaftar tahun 2020 sampai dengan 2023, maka bisa menggunakan ketentuan PP 23 atau ketentuan PP 55 dengan tarif 0,5% dari omset. Jadi, cek terlebih dahulu apakah masuk kategori dengan tarif 0,5% dari omset. Jika masuk, maka ikuti langkah berikut ini. Nah, adapun cara lapor SPT tahunan dengan tarif 0,5% dari omset ada 13 langkah. Yang pertama yaitu akses DJP online dan download e-formnya. Yang kedua, install aplikasi Adobe Reader 32 bit. Yang ketiga, buka e-form dengan cara klik kanan Open with Adobe Reader. Yang keempat, setelah berhasil dibuka, isi dan lengkapi bagian induk, terutama yang berwarna merah. Yang kelima, isi dan lengkapi bagian lampiran 5. Ini data pemilik modal atau data pengurusnya. Yang keenam, isi dan lengkapi bagian lampiran 4. Data omset. Yang data omset dari Januari sampai dengan Desember. Yang ketujuh, isi dan lengkapi bagian lampiran 2. Data biaya sesuai laba rugi. Yang kedelapan, isi bagian lampiran 1 sesuai data penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi. Yang kesembilan, isi data bagian induk lanjutan yang berwarna merah, biasanya diisi nama tempat dan tanggal. Yang kesepuluh, isi dan lengkapi lampiran 8A, isi sesuai neraca dan laporan laba rugi. Setelah itu, klik back dan klik kirim. Unggah laporan keuangan dan masukkan kode verifikasi yang masuk ke email. Dan terakhir, klik submit, maka laporan selesai. Kurang lebih ada 13 langkah berikut. Oke, untuk lebih jelasnya kita simulasikan bagaimana cara pelaporan SPT tahunan. Kita login di DJP Online, masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Setelah itu kita klik login. Setelah berhasil login, kita klik menu lapor. Pada menu lapor kita klik e-form. Setelah itu kita klik buat SPT. Setelah klik buat SPT, pilih tahun pajaknya. Pilih tahun pajak 2023 dan klik unduh formulir. Setelah berhasil diunduh formulir e-formnya, maka tahap pertama sudah selesai. Oke, pada tahap kedua, install aplikasi Adobe Reader versi 32 bit. Agar wajib pajak bisa menginstal aplikasi Adobe Reader versi 32 bit, linknya sudah kita bagikan pada bagian komentar. Dan jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu sebelum download. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga, buka e-form. Untuk membuka e-formnya, jadi e-form yang sudah kita download, kita buka dengan cara klik kanan Open with Adobe Reader. Jadi dengan catatan Adobe Reader-nya sudah berhasil diinstal, baru kita buka e-formnya, klik kanan Open with Adobe Reader. Nah, setelah diklik Open with Adobe Reader, maka tampilan awal seperti ini. Pada tahap keempat, yaitu isi dan lengkapi bagian induk yang berwarna merah. Nah, isi dan lengkapi bagian induk yang berwarna merah seperti nomor telepon, isi kode area, atau bisa diisi 0, nomor HP kalau tidak ada nomor telepon. Setelah berhasil mengisi bagian induk yang berwarna merah,
Kita lanjut langkah kelima, yaitu isi dan lengkapi bagian lampiran 5, data pemilik modal atau pengurus. Nah, kita klik bagian atas, klik lampiran 5, klik buka. Setelah klik buka, kita isi daftar pemegang saham atau pemilik modal. Nah, diisi pada bagian pertama data pemegang saham atau pemilik modal. Misalkan namanya si A, alamat di Jakarta, masukkan NPWP, jumlah modal di store, misalkan 10 juta. Dan misalkan pemilik modalnya, pemegang sahamnya hanya satu, maka masukkan 100%. Dividen 0 karena belum ada kegiatan atau tidak ada transaksi. Nah, pada bagian B kita isi data pengurus. Data pengurus minimal direktur diisi, isi nama direkturnya si A, alamat di Jakarta misalkan, masukkan NPWP-nya dan masukkan jabatannya. Setelah data lampiran 5 berhasil diisi, kita lanjut ke langkah ke-6. Langkah ke-6 yaitu kita masuk ke lampiran 4. Klik lampiran 4, klik buka. Nah, pada lampiran 4 ini kita menginput data omset yang dikenakan pajak final 0,5% dari omset. Adapun cara menginputnya, setelah kita masuk ke lampiran 4, kita ke bagian bawah, klik tambah pada bagian nomor 14, klik tambah. Masukkan jenis penghasilan PP23 garing PP55, masukkan dasar pengenaan pajaknya. Misalkan omsetnya 100 juta, pajaknya 0,5%. Nah, oke. Ini menginput di lampiran 4 untuk pajak yang dikenakan 0,5% dari omset. Diinput di lampiran 4 angka 14. Klik tambah, masukkan omsetnya, tarif 0,5%, maka akan terhitung PPh terutangnya. Kita lanjut ke langkah ke-7. Langkah ke-7, kita masukkan data biaya. Data biaya diinput di lampiran 2. Klik lampiran 2, klik buka. Nah, untuk data biaya diinput di lampiran 2, 17712. Input data biaya sesuai dengan laporan laba rugi yang dibuat. Umumnya laporan laba rugi itu ada biaya gaji, masukkan di kolom biaya usaha lainnya. Ada biaya transportasi, biaya sewa, ataupun biaya pemasaran dan biaya lain. Jika tidak ada tercantum di kolom ini, maka masukkan di biaya lainnya. Biaya lainnya seperti biaya listrik, air, dan lain-lain. Nah, untuk pembelian bahan dimasukkan di HPP. Jika ada persediaan awal dan persediaan akhir, maka masukkan di kolom HPP. Oke. Jika sudah berhasil di-input data biaya dan data HPP pada lampiran 2, maka kita masuk ke langkah ke-8. Langkah ke-8 yaitu ke lampiran 1. Klik lampiran 1, klik buka. Nah, di sini kawan pajak akan diminta menginput data peredaran usaha. Oke. Kita balik lagi ke lampiran 2. Untuk lebih jelasnya kita contohkan misalkan biaya gaji 10 juta. Pembelian bahan bakunya misalkan 50. Dan biaya lainnya misalkan 10 juta. Listrik, air, dan lain-lain. Nah, lampiran 2 sudah diisi, kita masuk ke lampiran 1. Lampiran 1 masukkan omsetnya, tadi 100 juta. Nah, di sini terdapat laba yaitu 30 juta.
Kawan pajak sederhananya tidak perlu bingung, cukup kolom 3 disamakan dengan kolom 4. Jadi pajak yang sudah dikenakan final, kolom 3 disamakan dengan kolom 4 karena pajaknya sudah dikenakan final, sehingga tidak perlu dihitung ulang kembali pengenaan pajak umum. Nah, sudah diisi langkah ke-8 ini, data omset dan data pajak yang dikenakan final. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah ke langkah 9, ke bagian induk lanjutan, klik induk lanjutan, klik buka. Nanti kawan pajak diminta menginput data tempat dan data tanggal. Tanggal bisa diinput kapan e-form ini diinput atau dibuat. Nah, setelah kawan pajak menginput bagian induk lanjutan, maka lanjut ke mengisi data transkrip elemen laporan keuangan. Transkrip elemen laporan keuangan, laporan laba rugi dan neraca diinput di lampiran 8A. Untuk yang usaha dagang maka diisi lampiran 8A 2. Untuk perusahaan selain dagang seperti jasa, maka diisi di lampiran 8A 6 non kualifikasi. Dipilih, setelah itu klik buka. Silakan isi data elemen neraca, misalkan neracanya kas terakas 10 juta, dari kas terakas ini merupakan modal, maka masukkan di kolom modal. Umumnya yang harus ada ini kolom modal. Dari kolom modal ini bentuknya apa? Apakah bentuknya kas atau aktiva lainnya? Pastikan jumlah pasipa sama dengan jumlah aktiva. Jadi berangkatnya dari modal tersebut apakah ada perubahan. Jika tidak ada perubahan, maka masukkan kolom modal. Setelah kolom modal ini diinput, apakah ada laba ditahan. Jika tidak ada, maka dari jumlah kolom modal ini kita masuk ke aktiva. Dari aktiva ini jumlah pasipa bentuknya apa? Kalau bentuknya kas, maka dimasukkan di kolom kas terakas. Jika bentuknya sudah persediaan, maka dimasukkan di kolom aktiva tetap lainnya. Dan pastikan jumlah aktiva sama dengan jumlah pasipa. Oke. Diisi jumlah elemen laporan laba ruginya sesuai dengan laporan laba rugi. Omsetnya 100 juta misalkan. Data pembeliannya tadi 50 juta. Beban umum administrasi tadi 20 juta. Oke. Setelah berhasil diisi, kita klik kembali atau klik sebelumnya, habis itu klik kirim. Setelah klik kirim, kawan pajak akan diminta mengunggah neraca laporan laba rugi. Unggah neraca laporan laba rugi. Pastikan format neraca laporan laba rugi adalah laporan keuangan. Klik open. Nah, setelah berhasil mengunggah, ke bagian bawah masukkan kode verifikasi. Masukkan kode verifikasi yang masuk ke email kawan pajak, di email yang perusahaan terdaftar. Nah, kode verifikasi ini biasanya 6 digit. Nah, setelah diisi, klik submit, maka laporan akan selesai. Demikian